Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi bab 6 aritmatika sosial bagian pertama. Ini adalah materi pertemuan ke-6 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran matematika untuk kelas 7 pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Februari 2021. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar. Terima kasih. Pada bab 6 ini adalah aritmatika sosial mempunyai kompetensi dasarnya 3.9, mengenal dan menganalisa berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Dan 4.9, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial mengenai penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Oke, ini adalah contoh aktivitas di pasar yang berkaitan langsung dengan aritmatika sosial. Bisa di mall, bisa di toko-toko, bisa di warung kecil, dan bisa di mana saja. Oke. Istilah-istilah dalam aritmatika sosial sebagai berikut. Yang pertama, harga beli. Harga beli atau sering disebut modal adalah harga barang dari pabrik, grosir, toko, atau tempat lainnya. Dalam situasi tertentu, modal dalam rupiah akan sama dengan harga beli ditambah biaya lainnya. Contohnya perjalanan atau perbaikan atau bisa dari yang lainnya. Oke, yang kedua, harga jual. Harga jual adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Untuk yang nomor 3, laba atau keuntungan. Laba atau keuntungan adalah selisih antara harga jual dan harga beli, di mana harga jual lebih besar daripada harga beli. Boleh ditulis seperti dalam kurung, HC lebih dari HB. Oke. Untung dalam rupiah akan sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Jika persentase untung atau untung dalam bentuk persen, itu akan sama dengan untung dalam bentuk rupiah per harga beli kali 100%. Untuk yang nomor 4, rugi. Rugi adalah selisih antara harga jual dan harga beli, di mana harga beli lebih besar daripada harga jual, atau bisa ditulis HB lebih dari HJ. Rugi dalam rupiah akan sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Kalau rugi dalam persen atau persentase rugi, akan sama dengan rugi dalam rupiah per harga beli dikali 100%. Kemudian yang kelima, diskon atau rabat. Diskon atau rabat adalah potongan harga pada saat transaksi. Diskon dalam rupiah sama dengan diskon dalam persen dikali harga kotor. Jadi harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi diskon dalam rupiah. Nomor 6, pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan. Besar pajak dan harga bersih setelah dipotong pajak dapat dirumuskan sebagai berikut. Pajak dalam rupiah sama dengan pajak dalam persen dikali harga kotor. Harga bersih akan sama dengan harga kotor dikurangi pajak dalam rupiah. Nomor 7. Bruto, neto, dan tara. Bruto adalah berat kotor, yaitu berat barang beserta kemasannya. Contohnya, sekarung beras
itu berarti semuanya antara berasnya dan karungnya. Kemudian neto adalah berat bersih, yaitu berat barang tanpa kemasannya, berarti hanya berasnya. Kemudian tara adalah potongan berat, yaitu berat kemasan suatu barang. Berarti kalau tara itu adalah karungnya. Oke, paham? 1 karung beras berarti semuanya, 1 karungnya dan berasnya itu disebut bruto. Kemudian berasnya saja itu adalah neto. Dan kalau karungnya saja itu berarti tara. Nah, hubungan antara bruto, neto, dan tara berarti bruto sama dengan neto ditambah tara. Kemudian kalau neto berarti bruto dikurangi tara. Tara sama dengan bruto dikurangi neto. Jika tara dalam kilogram atau dalam beratnya, berarti tara dalam persen dikali bruto. Oke, untuk memperjelas pemahaman kalian, kita masuk ke contoh-contoh soal dan pembahasannya. Contoh pertama, Sandra membeli pakaian seharga Rp145.000. Ia mendapat diskon 20%. Nah, uang yang harus dibayarkan Sandra adalah A. 126.000, B. 116.000, C. 106.000, dan D. Rp100.500. Oke, jawabannya adalah B. Pembahasannya adalah diketahui harga beli Rp145.000. Diskon dalam rupiah berarti rumusnya diskon dalam persen dikali harga beli. Sedangkan diskon dalam persen tadi 20% kali harga belinya Rp145.000. Kemudian 20% itu bisa ditulis menjadi 20/100 dikali Rp145.000. Kan sama dengan Rp29.000. Jadi uang yang harus dibayar Sandra atau harga bersih adalah harga beli dikurangi diskon dalam rupiah. Jadi Rp145.000 dikurangi Rp29.000 sama dengan Rp116.000. Kemudian contoh yang kedua. Pak Sardi mendapat hadiah undian sebesar Rp4.500.000 dengan dikenai pajak 25%. Jumlah uang yang bisa diterima Pak Sardi adalah A. Rp3.375.000, B. Rp3.425.000, C. Rp3.250.000, dan D. Rp3.125.000. Oke, jawabannya adalah A. Perhatikan pembahasannya. Diketahui pajak dalam rupiah itu akan sama dengan pajak dalam persen dikali harga kotor. Pajak dalam persen tadi adalah 25%, harga kotor berarti dikali Rp4.500.000. 25% bisa ditulis menjadi 25/100 dikali Rp4.500.000 akan sama dengan Rp1.125.000. Jadi uang yang diterima Pak Sardi atau harga bersih adalah harga kotor dikurangi pajak dalam rupiah. Harga kotor adalah Rp4.500.000 dikurangi pajaknya Rp1.125.000. Berarti uang yang diterima Pak Sardi atau harga bersihnya adalah Rp3.375.000. Contoh nomor 3. Tommy membeli sepeda dengan harga Rp1.250.000 dan biaya perjalanan Rp50.000. Kemudian barang tersebut atau sepeda tersebut dijual dengan memperoleh keuntungan 15%. Berapa harga penjualan sepeda Tommy? A. Rp1.345.000, B. Rp1.455.000, C. Rp1.550.000, dan D. Rp1.850.000.
Oke, jawabannya adalah B. Perhatikan penjelasannya. Harga beli atau modal itu akan sama dengan harga beli ditambah biaya lainnya. Harga beli Rp1.250.000 dan biaya lainnya tadi adalah biaya perjalanan Rp50.000. Berarti modalnya Rp1.300.000. Kemudian untung dalam persen, untung dalam rupiah akan sama dengan untung dalam persen dikali harga beli atau modal. Tadi untungnya 15%. Dikali dengan harga beli atau modal Rp1.300.000. 15% bisa ditulis menjadi 15/100 dikali Rp1.300.000. Akan sama dengan Rp195.000. Jadi harga penjualan sepeda tadi akan sama dengan harga beli atau modal ditambah untung dalam rupiah. Jadi Rp1.300.000 ditambah Rp195.000. Harga jualnya berarti Rp1.495.000. Oke, paham? Kita lanjut nomor 4. Ayah membeli 100 kg mangga seharga Rp400.000. Mangga tersebut kemudian dijual 55 kg dengan harga Rp5.000 per kilo dan 40 kg dengan harga Rp4.000 per kilo dan sisanya busuk. Sudah tidak bisa dijual lagi. Nah, berapa hasil penjualan mangga yang diperoleh ayah? Dan ayah merasa rugi atau untung? A. Rugi 8,3/4%. B. Rugi 8%. C. Untung 8%. D. Untung 8,3/4%. Oke, jawabannya adalah B. Perhatikan dan pahami penjelasannya. Harga beli mangga atau 100 kg mangga Rp400.000. Kemudian mangga dijual dengan harga Rp5.000 yang 55 kilo. Berarti 55 kilo dikali Rp5.000, kemudian ditambah 40 kg dikali Rp4.000. Berarti sama dengan Rp275.000 ditambah Rp160.000 akan sama dengan Rp435.000. Nah, karena harga jual lebih besar daripada harga beli atau HJ lebih dari HB, maka ayah mengalami keuntungan. Berapa keuntungan ayah? Untung dalam rupiah dihitung dari harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya Rp435.000, harga belinya Rp400.000, berarti untung Rp35.000. Kemudian untung dalam persen atau persentase untung. Itu akan sama dengan untung dalam rupiah per harga beli dikali 100%. Untungnya tadi Rp35.000. Harga beli Rp400.000 dikali 100% akan sama dengan 35/4%. 35 dibagi 4 sama dengan 83/4%. Oke, paham? Nomor 5. Pak Hamid menjual sepeda motor seharga Rp10.800.000 dengan kerugian 10%. Harga pembelian motor Pak Hamid adalah A. Rp12 juta, B. Rp11.880.000, C. Rp11 juta, dan D. Rp8.800.000. Oke, jawabannya adalah A. Perhatikan pembahasannya. Rugi dalam persen sama dengan 10% kali harga beli. Rugi dalam rupiah sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Rugi dalam persen berarti 10% kali harga beli akan sama dengan harga beli dikurangi Rp10.800.000. Kemudian yang harga beli kita tulis
sebagai 100% kali harga beli, karena 100% itu artinya 1 dan tidak merubah nilai. Kemudian 100% dikurangi 10% kali harga beli akan sama dengan Rp10.800.000. Yang 100% dikurangi 10% itu sama dengan 90% kali harga beli, sama dengan Rp10.800.000. 90% ditulis menjadi 90/100. Kemudian harga beli sama dengan Rp10.800.000 dikali 100/90. Bisa ditulis juga 10/9, diperkecil. Kemudian harga beli akan sama dengan Rp10.800.000 dikali 10/9. 10 dikali 10.800.000 berarti 108 juta rupiah dibagi 9 akan sama dengan 12 juta rupiah. Jadi harga beli motor Pak Hamid atau harga pembelian motor Pak Hamid adalah 12 juta rupiah. Oke, kita lanjut contoh nomor 6. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk baju dan 15% untuk lainnya. Ana membeli sebuah baju seharga Rp75.000 dan sebuah tas seharga Rp80.000. Jumlah uang yang harus dibayarkan Ana untuk pembelian baju dan tas tersebut adalah A. Rp73.500, B. Rp91.500, C. Rp136.500, dan D. Rp165.000. Oke, jawabannya adalah C. Kita perhatikan pembahasannya. Harga sebuah baju itu berarti sama dengan 100 dikurangi 20% dikali harga beli baju. Boleh ditulis sebagai 80% kali HB baju. HB itu adalah harga beli, kita singkat ya. Kemudian harga sebuah tas sama dengan 100 dikurangi 15% kali harga beli tas, atau bisa kita tulis 85% kali HB tas. HB itu adalah harga beli. Oke, jadi harga beli barang semuanya adalah 80% kali harga beli baju ditambah 85% kali harga beli tas. 80% kita tulis 80/100 kali Rp75.000. Kemudian 85% bisa kita tulis 85/100 kali Rp90.000. Oke, jadi sama dengan Rp60.000 ditambah Rp76.500 akan sama dengan Rp136.500. Jadi, uang yang harus dibayar Ana untuk pembelian sebuah baju dan sebuah tas tersebut adalah Rp135.000. Oke? Atau dengan cara lain, diskon sebuah baju 20% kali harga beli baju. Boleh kita tulis 20% kali HB baju. Kemudian diskon sebuah tas 15% dikali harga beli tas, sama dengan 15% kali HB tas. Kita mencari diskon terlebih dahulu. Diskon untuk seluruh pembelian barang sama dengan 20% kali harga beli baju ditambah 15% kali harga beli tas. Jadi 20/100 dikali Rp75.000, kemudian ditambah 15/100 kali Rp90.000. Akan sama dengan 15.000 ditambah 13.500. Akan sama dengan Rp28.500. Itu adalah diskon seluruh pembelian barang. Nah, kemudian uang yang harus dibayarkan setelah mendapat diskon adalah harga beli baju ditambah harga beli tas dikurangi diskon dalam rupiah. Harga beli baju tadi Rp75.000. Harga beli tas tadi Rp90.000 dan dikurangi seluruh diskon.
Rp28.500. Berarti 165.000 dikurangi 28.500 rupiah akan sama dengan 136.500 rupiah. Jadi uang yang harus dibayar Ana untuk pembelian sebuah baju dan sebuah tas tersebut adalah 136.500 rupiah. Oke, sama dengan yang tadi. Jadi kalian pahami mana yang lebih mudah. Oke, sampai saatnya kita ke LKPD 5, Aritmatika Sosial, part 1. Soal nomor 1. Citra membeli jaket kulit seharga Rp245.000. Ia mendapat diskon 25%. Nah, uang yang harus dibayarkan Citra adalah A. Rp183.750, B. Rp176.500, C. Rp158.250, dan D. Rp144.500. Oke, pertama kali kalian cari dulu diskon jaket kulit 25%, kemudian dikali dengan harga beli jaketnya. Setelah itu kalian cari harga pembelian atau yang harus dibayar adalah harga beli dikurangi diskon. Oke, kalian pasti bisa menemukannya. Kemudian, soal nomor 2. Pak Hendra mendapat hadiah dari Bank BRI sebesar 6 juta, tapi dikenai pajak 15%. Jumlah uang yang bisa diterima Pak Hendra adalah A. Rp5.350.000, B. Rp5.250.000, C. Rp5.100.000, dan D. 5 juta. Oke, pertama kali berarti kalian cari pajaknya dulu, yaitu persentase pajak dikali dapat hadiahnya. Setelah itu, kita cari jumlah uang yang bisa diterima Pak Hendra adalah sebesar hadiahnya, kemudian dikurangi dengan pajaknya berapa. Oke, paham? Nomor 3. Diandra membeli sepeda gunung dengan harga Rp2.500.000 dan biaya perjalanan Rp100.000. Kemudian sepeda tersebut dijual dengan memperoleh keuntungan 20%. Jadi harga penjualan sepeda gunung milik Diandra adalah A. Rp2.750.000, B. Rp2.850.000, C. Rp3 juta, dan D. Rp3.120.000. Yang pertama kali kalian ketahui dulu apa? Harga beli. Kemudian harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Nah, harga belinya berapa, kemudian untungnya berapa? Untungnya adalah 20% dikali harga beli. Nah, setelah untungnya ketemu, kemudian kalian jumlahkan dengan harga beli. Nah, nanti ketemu harga jualnya. Oke, paham? Kita lanjut soal nomor 4. Ayah membeli 100 kg salak pondok seharga Rp1.500.000. Kemudian salak tersebut dijual 60 kilo dengan harga Rp17.000 per kilo dan 30 kg dengan harga Rp15.000 per kilo. Sedangkan sisanya busuk, sudah tidak bisa dijual kembali. Oke, hasil penjualan salak pondok yang diperoleh ayah adalah A. Rugi 2,5%, B. Rugi 2%, C. Untung 2%, dan D. Untung 2,5%. Oke, pertama kali kalian harus cari dulu harga jual. Tadi harga beli adalah Rp1.500.000. Kemudian harga jualnya 60 dikali harga per kilo. Kemudian ditambah dengan 30 dikali harga per kilo. Sisanya sudah tidak bisa dihitung lagi. Kalian jumlahkan, kemudian
itu adalah harga jual. Nah, kalian bandingkan dengan harga beli. Harga belinya tadi 1.500.000 rupiah dan harga jualnya berapa? Kalau harga beli lebih dari harga jual, berarti harga beli lebih dari harga jual. Berarti dia rugi. Nah, kemudian kalau harga beli kurang dari harga jual, berarti untung. Oke, kalian cari rugi atau untungnya dulu. Kemudian persentase rugi atau untung di sana udah ada rumusnya. Seperti yang tadi, silahkan dicari. Kalian pasti bisa. Oke, soal nomor 5. Karena suatu hal, Pak Dodi terpaksa menjual sepeda motor kesayangannya seharga Rp12.800.000 dengan mengalami kerugian 20%. Maaf. Maka, harga pembelian sepeda motor Pak Dodi dahulu adalah A. Rp15.360.000, B. Rp15.880.000, D. 16 juta, dan C. Rp16.250.000. Oke, pertama kali kalian cari dulu adalah harga jual. Nah, harga jualnya itu berapa persen dari harga beli? Nah, karena di sini rugi. Oke ya, kalian bisa cari contoh yang ada di depan. Oke, kalian pasti bisa. Soal terakhir atau soal nomor 6. Toko Adinda memberikan diskon 20% untuk harga baju dan 15% untuk barang lainnya. Sinta membeli sebuah baju seharga Rp125.000 dan sepasang sepatu seharga Rp100.000. Nah, jumlah uang yang harus dibayarkan Sinta untuk pembelian baju dan sepatu tersebut adalah A. Rp145.000, B. Rp150.500 dan C. Rp175.500, D. Rp185.000. Oke, pertama kali kalian cari dulu diskonnya. Diskonnya adalah misalkan tas. Tasnya berarti 20% kali harga tas. Dan barang lainnya 15%, berarti 15% kali harga sepatu. Oke, silahkan dihitung, berarti itu jumlah seluruh diskon. Kemudian berapa yang harus dibayar Sinta, yaitu jumlah harga baju ditambah harga sepatu, kemudian dikurangi dengan banyaknya diskon atau besarnya diskon. Atau cara yang pertama tadi, kalian coba di depan. Oke, kerjakan LKPD 5, Aritmatika Sosial Part 1. Tulis jawaban kalian di kertas atau buku tugas dengan cara penyelesaiannya. Ingat dengan cara penyelesaiannya, kemudian difoto dan kirim langsung via WA Ibu, paling lambat jam 15.00 atau jam 3 sore. Oke ya, kalian paham? Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.